Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 24 Juli 2025. Mari saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara bersama-sama mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 11, dan dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 20b. Serta Injil Matius 10 ayat 3, Matius 13 ayat 10 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, regi kemarin saudara disampaikan bagaimana respon kita di saat ditaburi benih, yaitu firman Tuhan. Dari kita ada yang menolak, ada yang cuek, ada yang mengkritik karena terlalu pedas seperti pisau tajam yang menusuk. Dan ada pula yang menerima dengan seksama. Nah saudara, respon kita terhadap firman yang disampaikan saat ini bagaimanakah hati kita? Dulu saudara, sebelum saya dijamah secara pribadi oleh Yesus, saya selalu menanggapi firman yang disampaikan dengan cibiran saudara, penuh kritikan. Karena setiap firman yang disampaikan saudara seolah-olah ditujukan kepada diri saya, menusuk hati saya, pedas sekali. Maka saudara, saya selalu benci menghadiri perayaan Ekaristi, yang selalu mendengarkan homili-homili yang selalu seakan-akan menusuk hati saya, menjauhi persekutuan, komsel, pertemuan lingkungan, karena khotbah-khotbah renungannya saudara yang menyakiti hati saya. Ini semua karena belum terbukanya hati saya untuk dijamah Yesus secara pribadi melalui firman yang disampaikan. Adakah teman-teman seperti saya yang dulu itu merasa pedas, tertusuk dengan firman yang disampaikan? Ingat, setiap yang disampaikan dalam homili oleh pastor, renungan-renungan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan bukanlah untuk membuka aib kita ataupun menambah luka kita saudara. Percayalah, Yesus Tuhan memakai pastor dan hamba-hambanya untuk merestorasi diri kita, membawa diri kita dalam pertobatan agar kita peroleh keselamatan. Kita harus memiliki hati yang terbuka saudara, untuk memahami setiap perumpamaan dan menerima pengajaran Yesus, homili dan renungan yang disampaikan. Ingat, sekali lagi ingat saudara, bagi kita yang menolak akan tetap tidak mengerti walaupun setelah mendengar penjelasan. Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengungkapkan kebenaran kerajaan Allah. Tetapi bagi kita yang memiliki hati yang terbuka, yang dapat memahaminya, maka kita akan menemui kebenaran kerajaan Allah. Dalam perumpamaan setiap pengajaran Tuhan Yesus, semuanya mengungkapkan misteri kerajaan sorga saudara. Dan hanya mereka yang hatinya terbuka saja yang dapat memahaminya. Dan bagi mereka yang hatinya tertutup, perumpamaan itu tetap menjadi teka-teki. Ingat saudara, Yesus menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan kebenaran rohani yang pada awalnya mungkin saudara tampak sederhana, tetapi menyimpan makna yang lebih dalam. Bagaimana kita harus menanggapi setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan Yesus, setiap homili yang kita terima? Jadikan setiap perumpamaan sebagai alat pengajaran untuk diri kita. Untuk itu, kita perlu membuka hati dan telinga saudara. Karena kata Yesus dalam regi kemarin, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Regi hari ini saudara-saudaraku mengingatkan kepada kita sekalian pentingnya memiliki hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
Mereka yang mau belajar dan mencari kebenaran akan semakin memahami misteri kerajaan Allah. Kita perlu untuk selalu direstorasi diri kita dengan setiap pengajaran melalui homili maupun renungan-renungan yang kita terima, saudara. Dengan demikian, kita akan berjumpa akan kebenaran dan kita akan mengalami pertobatan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau merefleksi diri kita, saudara, dengan bertanya, apakah hati kita terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan? Apakah kita termasuk orang yang melihat dan mendengar, tetapi kita tidak memahami dan tidak mau mengerti? Atau kita termasuk orang yang melihat dan mendengar dan mau menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Atau juga saudara, kita termasuk orang yang hatinya tertutup? Marilah saudara, kita yang bertelinga, hendaklah kita mau mendengarkannya. Tuhan Yesus, seringnya saya cuek, tak menanggapi akan pengajaran Engkau yang saya terima, baik melalui homili maupun renungan-renungan yang saya terima. Bahkan saya menolaknya. Dan hari ini, Engkau menyadari saya bahwa setiap pengajaran-Mu yang pedas bukanlah untuk membuka aib saya, tetapi Engkau mau merestorasi diri saya agar kehidupan saya boleh menjadi benar dan hidup dalam pertobatan. Biarlah Roh Kudus yang Engkau urapi pada diri saya mampu menggerakkan hati saya untuk selalu terbuka menerima setiap homili dan renungan yang saya terima. Dan saya dimampukan untuk meresapi, merenungkan, dan merenungkannya. Melakukannya agar terjadi perubahan dalam diri saya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.